Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Bunga Maulana dengan nomor induk mahasiswa 13086250229 dengan dosen pembimbing, dosen fisika dasar, dokter, insinyur finansial FNMM dengan nomor IDN 0002106503. Kali ini, di video ini, saya akan memaparkan proyek UAS Fisika Dasar Berbasis Sistem dengan bantuan AI dengan judul Visualisasi Gelombang Suara dengan Media Garam. Yang pertama, di bagian science. Sainsnya adalah suara adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui media udara dan dapat mentransfer energi ke objek lain, misalnya membran plastik. Hubungan dasar antara cepat rambat, frekuensi, dan panjang gelombang adalah F sama dengan V atau cepat rambat per lambda atau panjang gelombang, di mana F frekuensi dalam satuan Hazard, V cepat rambat dalam satuan meter per second, dan lambda panjang gelombang dalam satuan M. Dikutip dari Lawrence E. Kinsler et al. Ketika suara mengenai membran, gelombang yang datang dari speaker akan terus dipantulkan oleh tepi membran. Gelombang datang dan gelombang pantul ini kemudian berinterferensi, baik secara konstruktif, menguatkan, maupun destruktif, melemahkan. Bisa dilihat gambarnya dan di sebelah sini. Ketika speaker menghasilkan suara dengan frekuensi tertentu, permukaan tipis tempat pasir berada akan bergetar. Getaran ini akan menciptakan pola gelombang berdiri, yaitu gelombang yang tampak diam karena interferensi antara gelombang datang dan gelombang pantul, atau bisa disebut dengan standing wave. Kemudian masuk ke dalam teknologi. Alat visualisasi gelombang suara, mekanismenya tuh mirip seperti suara yang terlalu keras dan menghasilkan getaran. Speaker memberikan dorongan ke udara dengan kecepatan tertentu dalam satuan frekuensi. Jika frekuensinya tepat, getaran merambat dengan stabil dan seperti ayunan yang didorong dengan irama pas. Membran bulat yang diketatkan, seperti plastik yang diregangkan di atas mangkuk, mendukung mode-mode normal berdiri, yakni pola simpang simpul dan perut, atau nodal dan antinodal. Adapun penggunaan alat yang digunakan cukup sederhana, seperti mangkuk, speaker, plastik, perekat, dan garam. Ini merupakan contoh dari eh, nodal dan antinodal yang akan tercipta. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa pergerakan partikel, misalnya garam atau pasir yang kecil yang halus, bukan hanya karena terlempar, tapi merupakan kombinasi dari gaya osilasi vertikal, naik turun, aliran udara mikro di sekitar permukaan, gaya gesek yang berubah-ubah, dan gerakan acak mirip difusi. Karena itu, garam akan bermigrasi secara bertahap menuju garis nodal sampai pola stabil terbentuk. Ini kaitannya sama dengan hukum Melding. Yang berikut ini adalah video bagaimana cara merangkai alat yang akan digunakan dalam percobaan visualisasi gelombang suara dengan media garam. Yang pertama, kita membutuhkan mangkuk, plastik, perekat. Di sini perekatnya adalah karet. Kemudian yang terakhir adalah medianya garam dan juga speaker agar visualisasinya terlihat ketika diberikan suara oleh speaker. Jadi cara merangkainya adalah menempelkan atau merekatkan plastik ini ke mangkuk. Dipastikan benar-benar tegang seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi permukaannya itu tegang seperti dia menjadi membran yang bulat. Kalau seperti ini, garamnya kita letakkan di atas ini. Kemudian menyetel speaker dengan volume yang terbesar supaya terlihat supaya suara yang dihasilkan akan menghasilkan getaran. Terlihat beberapa garam mulai bergetar atau melompat-lompat kecil karena diberikan getaran oleh si speaker ini. Sebenarnya seperti itulah visualisasi garam yang melambangkan gelombang suara saat diberikan suara dari speaker. Nah, itu dia video cara merakit alat visualisasi gelombang suara dengan media garam. Selanjutnya, kita masuk ke bagian mathematics. Soal pertama, sebuah membran plastik diregangkan di atas mangkuk berbentuk lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 0,10. Tegangan efektif pada membran terukur T sama dengan 100 N per MK. Dengan massa permukaan membran, massa persatuan luas sama dengan 0,05 meter persegi. Dengan
dengan akar pertama fungsi Bessel 2,4048. Hitung frekuensi resonansi fundamental membran tersebut. Berdasarkan hasil tersebut, apakah frekuensi speaker 300 Hz kemungkinan besar akan menghasilkan pola resonansi fundamental pada membran. Caranya bisa ditulis formula yang diberikan atau rumus yang ada. F1 sama dengan delta F1 sama dengan alpha 1 per 2 PR akar T per fungsi Bessel. Kemudian masukkan nilai-nilainya, hitung bagian akar, hitung faktor per faktor, sehingga frekuensi yang didapatkan itu sama dengan 270,6 Hz. Kesimpulannya, frekuensi resonan fundamental kira-kira 271 Hz. Karena frekuensi speaker 300 Hz cukup dekat dengan 271 Hz, speaker 300 Hz mungkin akan menstimulasi mode rendah, mode fundamental atau mode yang sangat dekat. Sehingga pola resonansi yang jelas dapat muncul terutama jika amplitudo cukup besar dan membran memiliki kondisi tepi yang sesuai. Namun, karena 300 Hz tidak sama dengan 271 Hz, pola yang muncul bisa sedikit berbeda atau berupa superposisi mode tergantung lebar resonansi dan disipasi. Yang kedua, dalam demonstrasi sederhana, kita kadang memperlakukan strip plastik yang ditarik pada satu arah sebagai analogi satu dimensi, mirip senar. Misalkan panjang efektif antara dua tepi yang dijepit L sama dengan 0,343 meter, kecepatan lambat gelombang pada strip, analogi kecepatan gelombang pada tali diukur V sama dengan 343 meter per second. Nilai ini sama dengan kecepatan suara di udara pada kondisi standar dan dipakai di soal ini untuk ilustrasi. Hitung frekuensi fundamental F1 untuk standing wave pada strip tersebut dengan rumus Fn sama dengan NV per 2L. Untuk N sama dengan 1, Fi sama dengan 1 kali V per 2L sama dengan 343 per 2 kali 0,343 sama dengan 343 per 0,686 yang dibulatkan menjadi 500 Hz. Jadi frekuensi fundamental F1 adalah 500 Hz. Kesimpulannya adalah gelombang suara dapat divisualisasikan secara langsung melalui getaran pada permukaan tipis yang diberi garam. Ketika speaker menghasilkan suara pada frekuensi tertentu, membran bergetar dan membentuk pola gelombang berdiri. Garam bergerak menuju daerah simpul atau node, yaitu titik-titik yang tidak bergetar. Sebaliknya, daerah yang bergetar kuat, antinode, tidak dapat menahan garam sehingga permukaannya tampak bersih. Hal ini membuktikan bahwa distribusi energi getaran tidak merata dan bergantung pada frekuensi. Setiap frekuensi menghasilkan pola yang berbeda, menunjukkan bahwa resonansi terjadi pada nilai frekuensi tertentu. Frekuensi rendah menghasilkan pola sederhana, sedangkan frekuensi tinggi membentuk pola lebih kompleks akibat munculnya lebih banyak mode getar. Praktik ini membuktikan hubungan antara frekuensi, amplitudo, dan fenomena resonansi pada permukaan yang bergetar. Semakin mendekati frekuensi resonansi, pola menjadi semakin jelas dan stabil. Percobaan ini menegaskan bahwa gelombang suara memiliki sifat fisis yang dapat diamati, yaitu interferensi, simpul perut gelombang atau node antinode berdiri, dan resonansi. Mediagram memungkinkan pola ini terlihat tanpa alat laboratorium yang mahal, sehingga efektif untuk pembelajaran konsep dasar gelombang dan akustik. Cukup sekian pemaparan proyek UAS Fisika Dasar Berbasis STEM dengan bantuan AI dengan judul visualisasi gelombang suara dengan media garam yang disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.